Selamat datang di pembahasan kita. Kali ini kita akan mengupas tuntas sumber yang Anda bagikan, secara spesifik bab 14 dari buku Enlightenment Now karya Steven Pinker. Judulnya singkat saja, Demokrasi. Tema yang selalu jadi pusat perhatian ya. Dan seperti yang akan kita lihat nanti, definisinya pun nggak sesederhana kelihatannya. Betul sekali. Jadi, misi kita bersama Anda hari ini adalah menggali lebih dalam soal tren demokrasi global. Gimana sih perkembangannya, tantangan apa saja yang dihadapinya, pasang surutnya gimana, dan tentu saja bagaimana semua ini terkait dengan gagasan pencerahan yang lebih besar, kayak kemajuan dan hak asasi manusia gitu. Oke. Sumber ini menyajikan banyak data historis dan analisis yang menarik loh. Oke, mari kita bedah ini. Anda ingat nggak, setelah Perang Dingin berakhir, itu kan ada gagasan besar yang populer banget dari Francis Fukuyama tentang akhir sejarah. Iya. Itu kan prediksinya demokrasi liberal bakal jadi bentuk pemerintahan final gitu kan, universal. Nah, persis. Tapi bacaan kita ini langsung nunjukin kalau ceritanya jauh lebih rumit ya. Nggak sesimpel itu. Tepat sekali, gagasan Fukuyama itu memang fenomenal, tapi ya realitas pasca Perang Dingin segera menyajikan tantangan kan? Misalnya, kita lihat ada kemunculan kembali teokrasi di beberapa tempat, atau fenomena yang dalam buku ini disebut sebagai kapitalisme otoriter. Ah, itu. Yang merujuk ke negara yang coba gabungin ekonomi pasar bebas sama politik non-demokratis ya. Tiongkok sering disebut. Iya betul, Tiongkok sering jadi contoh utamanya. Jadi alih-alih akhir sejarah, Pinker justru nyatet adanya kekhawatiran tentang kemunduran demokrasi. Sumber ini pakai istilah kayak arus bawah, resesi, erosi, atau bahkan kemunduran demokrasi. Wah, Jelas bukan akhir cerita yang lurus aja gitu. oke. Nah, untuk dapat gambaran yang lebih objektif soal tren ini, buku ini kan nampilin data yang menarik banget dari Polity Project. Ada di grafik 14.1, kalau Anda sempat lihat. Iya, data politi itu ya. Proyek ini kan mencoba kasih skor untuk tiap negara, tiap tahun, sejak 1800. Skalanya -10 untuk sangat otokratis, sampai +10 untuk sangat demokratis. Kalau kita lihat bentangan sejarah yang panjang ini, apa nih kesimpulan besarnya? Gambaran besarnya sih, kalau dilihat dari kacamata Polity Project ini, memang nunjukin peningkatan global ke arah demokrasi. Pinker nyebutin ada 3 gelombang demokratisasi utama dalam sejarah modern. Tapi apa yang menarik di sini adalah ternyata ngukur tingkat kedemokratisan sebuah negara itu luar biasa kompleks. Kompleks gimana tuh? Skor politi ini nggak asal-asalan soalnya. Dia fokus ke beberapa indikator kunci, sejauh mana warga bisa nyuarain preferensi politik mereka, terus ada nggak batasan efektif buat kekuasaan eksekutif, dan ada jaminan kebebasan sipil dasar atau enggak. Jadi, ini bukan cuma soal ada pemilu atau enggak, atau siapa aja yang boleh milih. Kedengarannya jauh lebih substantif ya? Jauh lebih substantif. Dan ada kerumitan lain lagi. Buku ini juga ngingetin kita bahwa netapin batas skor tertentu buat ngeklasifikasi negara secara kaku jadi demokrasi atau otokrasi itu bisa jadi agak gimana ya, arbitrer gitu. Maksudnya gimana? Ya banyak negara yang nilainya ada di zona abu-abu. Nggak jelas hitam atau putihnya. Belum lagi standar kita sendiri tentang apa sih yang dianggap demokrasi yang layak itu bisa berubah seiring waktu. Oh iya, benar juga. Kayak hak pilih perempuan dulu ya. Nah, itu contohnya. Hak pilih perempuan atau kelompok minoritas yang dulu mungkin nggak dianggap krusial, sekarang jadi standar. Ini bikin perbandingan historis jadi lebih rumit lagi kan? Itu poin penting soal standar yang berubah. Nah, kalau gitu, jika demokrasi bukan sekedar ritual pemilu, buku ini kayaknya ngedorong kita ke arah pemahaman yang lebih, mungkin bisa dibilang pragmatis ya. Pragmatis. Bukan melulu soal cita-cita luhur warga negara tercerahkan yang diskusi nyari kebaikan bersama, tapi lebih ke fungsi dasarnya gitu. Anda nangkap intinya. Ini salah satu argumen kunci yang menurut saya cukup provokatif dari Pinker di bab ini. Dia nekankan pandangan fungsional. Fungsional ya? Inti demokrasi dalam analisisnya bukanlah soal mencapai kebijaksanaan kolektif yang sempurna, tapi nyediain sesuatu yang lebih mendasar. Sebuah mekanisme biar warga negara bisa ngeluh. Ngeluh? Maksudnya? Ya, bisa ngeritik pemerintah, bisa nyuarain ketidakpuasan, tanpa perlu takut akan hukuman atau represi, itu kuncinya.
Dan yang paling krusial, demokrasi dilihat sebagai sistem untuk membatasi pemerintah, biar nggak nyalahgunain monopoli kekuatannya buat nindas rakyatnya sendiri. Fungsi perlindungan ini jadi sentral banget. Fungsi perlindungan, wah ini langsung keinget sama konsep hak asasi manusia. Ada kaitan langsung yang dibuat di teks ini. Sangat erat kaitannya. Pinker secara eksplisit ngehubungin fungsi pembatasan kekuasaan ini dengan perlindungan hak asasi manusia. Dia nunjuk Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia tahun 1948 sebagai tonggak sejarah. Oke, Deklarasi 1948. Deklarasi ini, menurutnya, ngetapin semacam garis merah internasional lah. Garis ini ngelarang taktik-taktik brutal yang sering dipakai rezim otoriter buat mengungkam oposisi atau warga biasa. Contohnya apa aja tuh? Ya, contohnya jelas penyiksaan, pembunuhan di luar hukum, penjara buat lawan politik, atau praktek mengerikan kayak penghilangan paksa. Iya. Istilah yang sayangnya sangat dikenal dari era rezim militer Argentina itu kan, buat ngambarin penculikan dan pembunuhan rahasia orang-orang yang dianggap musuh negara. Jadi, demokrasi yang berfungsi baik dengan membatasi kekuasaan negara secara inheren ngelindungi HAM. Oke, jadi ada hubungan kuat nih antara demokrasi dan perlindungan HAM. Tapi, apa hubungannya otomatis? Maksud saya, apa setiap negara yang katakanlah ngadain pemilu dan nyebut dirinya demokratis, pasti otomatis ngormatin HAM gitu? Sumber ini kayaknya ngasih sedikit catatan kaki di sini kan? Betul, Anda jeli ngelihat nuansa itu. Secara statistik ya, korelasinya memang positif dan kuat. Data yang disajiin nunjukin kalau negara-negara yang skor demokrasinya lebih tinggi cenderung punya catatan HAM yang lebih baik. Ini pola umumnya. Cenderung ya, bukan pasti. Nah, itu dia. Pinker juga jujur ngakuin adanya pengecualian yang bikin gambaran jadi lebih kompleks. Ada negara yang dikategoriin otokrasi, tapi alatif jinak dalam beberapa aspek. Buku ini ngasuh contoh Singapura. Meskipun tentu saja ya, status HAM di sana bisa jadi perdebatan tersendiri. Oke. Sebaliknya, ada juga negara yang secara formal demokratis, punya parlemen, punya pemilu, tapi dalam prakteknya bisa cukup represif. Pakistan disebut sebagai contoh dalam konteks ini di buku. Oh gitu ya. Jadi, ini pengingat penting, hubungan antara demokrasi prosedural, kayak pemilu itu, sama penghormatan hak substantif itu nggak selalu lurus atau otomatis. Kompleksitas ini mungkin juga yang buka ruang buat tantangan lain. Nah, ngomongin soal tantangan, mari kita geser sedikit ke fenomena yang lebih baru yang juga disorot di bab 14 ini dan juga di bab 20 nanti, yaitu kebangkitan apa yang disebut populisme otoriter. Iya, topik hangat juga ini. Buku ini nyebut beberapa contoh yang cukup ramai dibicarakan. Kemenangan partai populis di Polandia dan Hongaria, terus konsolidasi kekuasaan oleh Erdogan di Turki dan Putin di Rusia, dan tentu saja kemenangan Donald Trump di AS tahun 2016 yang cukup mengguncang itu. Gimana Pinker ngebingkai fenomena ini dalam analisisnya? Analisis dalam buku ini ngelihat kebangkitan populisme otoriter ini yang secara umum bisa dipahami sebagai gerakan atau pemimpin yang ngaku ngewakilin rakyat sejati, lawan elit korup, seringkali sambil berusaha musatin kekuasaan dan ngelemahin mekanisme kontrol demokrasi. Nah, ini dilihatnya bukan sebagai pembalikan total dari tren kemajuan hak sipil dan politik yang udah jalan lebih dari seabad. Jadi bukan pembalikan total. Terus apa? Alih-alih pembalikan total, Pinker lebih ngelihatnya sebagai mobilisasi segmen demografi tertentu. Ini kelompok masyarakat yang ngerasa terpinggirkan, mungkin ekonominya ketinggalan, atau identitas budayanya terancam sama perubahan sosial yang cepat dan polarisasi politik yang makin tajam. Jadi ada rasa terancam gitu ya? Iya, mereka ngerasa elit politik tradisional udah nggak ngewakilin kepentingan atau nilai-nilai mereka lagi. Penting buat digarisbawahi nih, seperti biasa dalam pembahasan kita, kami hanya ngelaporin analisis dan contoh dari sumber yang Anda bagikan ya, tanpa ngambil sikap politik apapun. Ya, tentu saja. Fokus kita kan memahami argumen yang disajikan dalam bacaan kita. Selain tantangan-tantangan ini, buku ini juga narik koneksi antara demokrasi sama ide-ide pencerahan lainnya. Saya ingat ada bagian yang bahas filsuf Immanuel Kant dan esainya yang terkenal banget itu Menuju Perdamaian Abadi. Gimana Kat ngehubungin demokrasi sama perdamaian? Nah, ini salah satu koneksi yang paling menarik menurut saya. Dalam esai visioner itu, kan ngajuin semacam resep lah buat nyape perdamaian abadi antar negara. Resep ya? Apa aja tuh isinya?
Salah satu bahan utamanya adalah pembentukan apa yang dia sebut republik representatif. Buat kita sekarang, itu ya pada dasarnya demokrasi. Tapi kan nggak berhenti di situ. Dia ngelihat demokrasi ini harus jalan bareng sama elemen-elemen lain. Perdagangan internasional yang bebas karena saling ketergantungan ekonomi ngurangin insentif perang, katanya. Masuk akal. Terus transparansi antar negara. Biar nggak ada persiapan perang diam-diam, adanya norma internasional yang nentang penaklukan wilayah atau campur tangan urusan dalam negeri negara lain, kebebasan berpergian dan keramahan terhadap pendatang, serta pembentukan semacam federasi atau liga negara-negara buat nyelesain sengketa secara damai. Wah, lengkap banget ya. Iya, jadi buatkan, demokrasi itu bukan cuma soal sistem politik internal, tapi bagian integral dari arsitektur perdamaian global. Ini secara langsung ngiket demokrasi sama cita-cita perdamaian yang sangat sentral dalam pemikiran pencerahan. Sungguh pemikiran yang jauh ke depan ya buat masanya. Luar biasa sih gimana Kant udah mikirin keterkaitan itu semua di abad ke-18. Apa ada kaitan lain antara demokrasi dan pencerahan yang ditekankan di sumber ini? Mungkin dari bab-bab lain yang relevan? Aktor apa aja tuh? Faktor-faktor itu adalah tingkat pendidikan masyarakat yang lebih tinggi, tingkat kemakmuran ekonomi diukur misalnya pakai PDB per kapita, dan adopsi apa yang oleh sosiolog disebut sebagai nilai-nilai emansipatif. Nilai-nilai emansipatif? Maksudnya gimana? Nilai-nilai ini merujuk pada penekanan yang lebih besar pada kebebasan individu, hak buat mengekspresikan diri, kesetaraan gender, dan penerimaan terhadap kelompok minoritas atau gaya hidup yang beda. Semuanya ini cenderung berkorelasi positif sama tumbuhnya dan bertahannya institusi demokrasi. Jadi kayak ada lingkaran positif gitu ya, pendidikan dan kemakmuran dukung nilai kebebasan, yang terus dukung demokrasi. Kurang lebih begitu argumennya. Pendidikan, misalnya, dianggap ngebantu orang buat mikir kritis, nolak takhayul atau klaim kekuasaan sewenang-wenang yang nggak masuk akal. Pendidikan juga buka wawasan terhadap budaya lain, numbuhin toleransi dan ngajarin cara-cara nyelesain konflik tanpa kekerasan. Semua ini, menurut argumen dalam buku, cenderung bikin masyarakat lebih resisten terhadap pemerintahan otoriter. Dan lebih milih sistem yang partisipatif ya? Betul, lebih milih sistem yang partisipatif, ngelindungi hak individu, dan memungkinkan perubahan damai. Jadi kemajuan dalam pengetahuan dan nilai-nilai pencerahan lainnya dilihat sebagai fondasi yang subur buat demokrasi. Oke, kita udah ngupas cukup banyak lapisan nih dari bab 14 ini. Kalau kita coba rangkum intisari atau nugget terpenting yang bisa kita ambil dari pembahasan demokrasi ala Pinker ini, apa aja kira-kira? Oke. Pertama, yang paling nonjol buat saya sih, pemahaman bahwa demokrasi itu jauh lebih kompleks dari sekedar pemilu. Inti fungsionalnya, seperti yang tadi kita diskusikan, adalah sebagai mekanisme kontrol. Iya, kontrol kekuasaan. Cara buat warga bisa ngeluh tanpa takut dan, yang penting, cara buat membatasi kekuasaan negara biar nggak sewenang-wenang. Tepat, itu nugget pertama yang penting. Yang kedua adalah gambaran sejarah besarnya. Meskipun jalannya nggak lurus, ada gelombang pasang surut dan tantangan kontemporer kayak populisme otoriter itu nyata. Tapi tren globalnya, Nah, tren global selama 2 abad terakhir, kalau dilihat dari data kayak Polity Project, secara keseluruhan nunjukin kemajuan yang signifikan ke arah sistem pemerintahan yang lebih demokratis dan melindungi hak. Jadi ada alasan buat optimisme yang hati-hati, bukan keputusasaan total gitu. dan kemajuan ini meskipun nggak otomatis dan penuh perjuangan, pada dasarnya sejalan sama semangat pencerahan yang jadi tema besar buku ini kan? Benar sekali. Ini selaras dengan keyakinan inti pencerahan bahwa akal budi atau nalar, terus pengetahuan, ilmu pengetahuan, dan perancangan institusi yang baik kayak mekanisme demokrasi, perlindungan HAM, pasar bebas yang diatur, itu bisa kita gunakan secara sadar buat memperbaiki kondisi kehidupan manusia. Jadi bukan takdir ya, tapi hasil usaha. Iya, bukan takdir, tapi hasil usaha kolektif yang didorong oleh nilai-nilai kemanusiaan, kebebasan, dan pencarian kebenaran. Demokrasi dalam kerangka ini adalah salah satu wujud institusional dari upaya tersebut di ranah politik. Nah, sebagai penutup nih, ada satu hal yang mungkin menarik buat Anda renungkan lebih lanjut, yang tersirat dari argumen Pinker ini. Oke, apa tuh? Tadi kan kita bahas bahwa demokrasi modern seringkali muncul bukan dari deliberasi rasional yang ideal, tapi lebih sebagai mekanisme praktis buat ngendaliin dan batasin kekuasaan. Iya, fungsi kontrolnya tadi ya. Nah, mengingat kita hidup di abad ke-21 dengan arus informasi yang luar biasa deras,
Algoritma media sosial yang bisa memperdalam polarisasi, terus tantangan global yang makin kompleks kayak perubahan iklim atau pandemi, muncul pertanyaan ini. Apakah mekanisme kontrol demokrasi tradisional, kayak pemilu berkala, pemisahan kekuasaan, kebebasan pers, itu masih cukup ampuh? Pertanyaan bagus. Apakah instrumen-instrumen yang dirancang di era yang beda ini masih efektif buat mastiin akuntabilitas, transparansi, dan pembatasan kekuasaan yang benar-benar jalan di tengah kompleksitas zaman now? Atau jangan-jangan kita perlu mulai mikirin dalam kerangka demokrasi itu sendiri ya, inovasi atau mekanisme baru buat memperkuat fungsi kontrol dan pengawasan terhadap kekuasaan di era digital dan globalisasi ini. Gimana menurut Anda? Sebuah pertanyaan krusial ya, yang relevansinya kayaknya makin mendesak buat siapa aja yang peduli sama kesehatan dan masa depan demokrasi itu sendiri. Ini jadi bahan pemikiran untuk Anda bawa pulang. Terima kasih sudah menyimak pembahasan mendalam kita kali ini. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.